Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Cakrabuana. Perkenalkan, saya Miss Hani. Saya guru PPKN SMP Cakrabuana. Sebelum kita melanjutkan materi, mari lihat pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kepanjangan dari BPUPKI? Yang kedua, tanggal berapakah BPUPKI dibentuk? Yang ketiga, setelah BPUPKI dibubarkan, organisasi apakah yang dibentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia? Mari kita lanjut materi pembahasan berikut ini. Untuk menjawab 3 pertanyaan di awal pembelajaran, Miss Hani akan membahas 5 poin penting dalam materi hari ini. Poin pertama adalah sejarah BPUPKI. Jepang menghadapi situasi sulit dalam Perang Asia Pasifik. Jepang menarik simpati rakyat dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang membentuk organisasi BPUPKI dan tugasnya adalah untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan pertama di awal pembelajaran, mari kita lihat slide berikut. Nah, apakah sudah betul jawaban kalian? BPUPKI sendiri diresmikan di Jakarta tanggal 28 Mei tahun 1945. Anggota BPUPKI ada 60 orang. 7 orangnya ditambah dari orang Jepang tanpa hak suara. Arti tanpa hak suara, 7 anggota Jepang ini hanya sebagai anggota, tetapi tidak dapat mengambil keputusan dalam organisasi. Nah, BPUPKI melakukan 2 kali persidangan. Sidang pertama membahas tentang asas dan dasar negara. Sidang kedua membahas tentang undang-undang dasar. Kita lanjut ke sidang pertama ya. Sidang pertama dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, di mana ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang pertama, Bapak Muhammad Yamin. Mari lihat slide berikut ini. Kedua, Bapak Supomo. Berikut rumusan Bapak Supomo. Ketiga, Bapak Insinyur Soekarno. Berikut rumusan Bapak Insinyur Soekarno. Di mana Bapak Insinyur Soekarno ini adalah presiden pertama negara Indonesia. Sebelum melakukan sidang BPUPKI yang kedua, dibentuklah panitia kecil. Panitia kecil ini disebut juga panitia 9. Berikut adalah foto tokoh ke-9 panitia tersebut. Ke-9 tokoh dalam panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta dengan isi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI, di mana sidang BPUPKI ini dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Berikut adalah hasil sidangnya.
Nah, kira-kira seperti itu tentang BPUPKI. Kita lanjut, materi pembahasan yang kedua adalah PPKI. PPKI adalah organisasi yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Kepanjangan dari PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan di awal pembelajaran? Di mana PPKI ini melaksanakan 3 kali persidangan. Sidang yang pertama dilaksanakan 18 Agustus tahun 1945. Mari lihat slide berikut hasil sidangnya. Sidang PPKI yang kedua, di mana dilaksanakan 19 Agustus tahun 1945. Hasilnya yang pertama, penetapan 12 menteri, di mana 12 menteri ini untuk membantu tugas presiden. Hasil yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang pertama, Provinsi Sumatera. Yang kedua, Jawa Barat. Yang ketiga, Jawa Tengah. Yang keempat, Jawa Timur. Yang kelima, Sunda Kecil. Yang keenam, Maluku. Yang ketujuh, Sulawesi. Yang terakhir, Borneo. Kita lanjut sidang ketiga ya, di mana sidang ketiga ini dilaksanakan 22 Agustus tahun 1945. Mari lihat slide berikut hasil sidangnya. Ada istilah dari Bapak Insinyur Soekarno yang amat tersohor hingga kini, yakni jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oleh sebab itu, kalian siswa-siswi SMP Cakrabuana tetaplah mengenang perjuangan dan hormati asas dan dasar negara Indonesia. Karena untuk terbentuknya hal tersebut memiliki perjuangan dan sejarah dengan proses yang panjang. Tetaplah menjadi anak yang kreatif, santun, berbudaya. Bersama kami Cakrabuana membangun persada ibu